Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ila yaumiddin amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sholawat berangkaikan kata mutiara salam tidak bosannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang diberi syafaat pada akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato saya yang berjudul Pentingnya Penerapan Pancasila pada Generasi Penerus Bangsa. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, pemuda ialah sekelompok golongan manusia muda yang akan menjadi cikal bakal Indonesia ke depannya. Bagaimana Indonesia ke depannya tergantung dari para pemuda yang mengisi bangsa ini. Jika pemuda-pemuda itu kuat dalam menjaga dan mengawal bangsa ke depannya, maka akan baik Indonesia ke depannya. Tetapi jika para pemuda tersebut tidak memiliki tekad dan semangat yang kuat, pencandu narkoba, minum minuman keras, dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan Indonesia akan hancur ke depannya. Hadirin yang berbahagia, pemuda berperan sebagai pilar pondasi bangsa, penggerak pembangun nasional, khususnya dalam memastikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang cocok dan sesuai dengan kepribadian bangsa yang harus dilestarikan. Namun, kenyataannya pada saat ini, Indonesia semakin diserang oleh gaya hidup yang konsumtif dan hedonis, terutama oleh kaum liberalisme sebagai pendukung utama fundamentalisme. Sementara di sisi lain, para pelaku fundamentalisme telah berhasil menculik anak-anak Indonesia untuk diajarkan sebagai para pelaku terorisme. Tentu ini bertentangan dengan nilai dan isi dari Pancasila yang baik dan benar. Untuk itu, para pemuda dan pemudi perlu diajarkan tentang bagaimana 4 pilar dasar bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, 4 pilar dasar ini tidak hanya harus diketahui, tapi juga harus diamalkan oleh pemuda Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 4 pilar dasar ini adalah sebagai pemegang kunci utama agar tidak terbawa oleh arus kaum liberalisme. Dan tentunya tidak hanya itu, kita juga harus mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar para pemuda bisa memajukan bangsa dan membanggakan negara kita. Jika ini telah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, generasi selanjutnya, generasi pemuda untuk kedepannya akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa kita ke depannya. Indonesia akan memiliki para pemimpin di masa depan yang berakhlak mulia dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, upaya menciptakan para pemuda di masa depan yang berakhlak mulia tentunya tidak mulus-mulus saja. Akan ada beberapa hambatan dan rintangan. Salah satunya adalah masuknya budaya asing ke Indonesia. Para pemuda kita sudah mengikuti gaya tersebut. Contohnya sekarang, banyak para pemuda kita yang telah menjauhkan diri dari semacam hal yang berbau agama dan lebih mendekatkan diri dari hal-hal yang negatif. Misalnya, para pemuda sekarang lebih banyak keluar malam dibandingkan belajar, dan banyak sekarang para pemuda yang mabuk-mabukan tidak jelas. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa jika banyak para pemuda seperti ini ke depannya, maka sudah dipastikan Indonesia ini akan hancur ke depannya. Lalu, siapa yang akan menjadi para pemimpin Indonesia di depannya yang lebih mengutamakan nilai-nilai Pancasila? Oleh karena itu, faktor pendidikan juga harus bekerja lebih optimal. Faktor lain yang berperan untuk membentuk karakter bangsa adalah rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, yakni bertujuan untuk jika para pemuda kita mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka Indonesia akan lebih baik ke depannya. Hadirin yang berbahagia, untuk itu upaya pengaruh mencegah negatif pada diri pemuda, yakninya Pancasila inilah yang akan menjadi benteng para pemuda ke depannya, yang mana Pancasila ini adalah
yang mana Pancasila ini adalah alat perekat bangsa kita, juga Pancasila inilah adalah ideologi kita. Di dalamnya, Pancasila ini juga tidak hanya sebagai ideologi bangsa, di dalam Pancasila juga terdapat sosok yang akan mengisi bangsa kita ke depannya. Pengisi ini mempunyai peranan penting, yakni para pemuda kita. Pemuda memiliki peranan penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.